Di Indonesia, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah nadi kehidupan, identitas kolektif, dan juga sumber kebanggaan yang mengalir dalam darah jutaan orang. Stadion bergemuruh, sorak-sorai membahana, dan juga harapan membumbung tinggi setiap kali tim Garuda berjuang di lapangan hijau. Namun, di balik semangat yang membara itu, tersembunyi sebuah ironi yang pahit. Prestasi sepak bola di Indonesia di kancah internasional masih kalah jauh gemilang. Berbagai upaya telah dilakukan, dari bongkar pasang pelatih, program pembinaan usia dini, hingga naturalisasi pemain. Namun, hasil yang dicapai masih belum maksimal dan juga belum memuaskan dahaga para pencinta bola tanah air. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa sepak bola Indonesia seakan-akan terjebak dalam pusaran stagnasi? Salah satu akar masalah yang terus menghantui adalah persoalan klasik yang seolah tak pernah terselesaikan. Infrastruktur yang memprihatinkan, tata kelola yang belum profesional, dan juga praktek-praktek korupsi serta mafia bola yang masih mencengkram. Bayangkan, di banyak daerah, lapangan yang layak untuk berlatih dan bertanding masih sangat sulit ditemukan. Berbagai kondisi lapangan yang buruk tentu berdampak langsung pada kualitas pembinaan pemain usia dini. Bagaimana mungkin kita bisa mencetak pemain-pemain hebat jika mereka berlatih di lapangan yang becek, berlubang, atau bahkan berlumpur? Kemudian kita juga beralih ke tata kelola. Manajemen, klub, dan liga masih diwarnai masalah finansial yang kronis. Jadwal pertandingan yang sering berubah-ubah dan minimnya transparansi, pengelolaan keuangan yang amburadul, keterlambatan pembayaran gaji pemain, serta isu pengaturan skor masih menjadi pemandangan yang tak asing lagi. Regulasi yang lemah dan juga penegakan hukum yang tumpul semakin memperparah kondisi ini. Dan yang tak kalah mengerikan, hantu mafia bola masih terus bergentayangan. Praktek-praktek korupsi, suap, serta pengaturan skor merusak integritas kompetensi dan juga menghambat perkembangan pemain sepak bola yang sehat dan adil. Belum lama ini, kontroversi pemecatan Sintayong kembali menyita perhatian publik. Pelatih asal Korea tersebut sempat membawa harapan baru dengan pendekatan modern dan fokus pada pembinaan pemain muda itu diberhentikan dengan alasan yang terkesan buram serta menimbulkan tanda tanya yang besar. Alasan resmi PSSI yaitu dinamika tim dan hasil evaluasi yang dinilai kurang transparan dan tidak memuaskan publik. Hal itu menjadi alasan mengapa PSSI memecat Sintayong. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan untuk U17, U19 kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama, dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertentu. Namun di balik pemecatan tersebut terdapat ketidakjelasan yang memicu berbagai spekulasi dan prasangka di kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Ada yang mendukung keputusan PSSI tersebut karena menganggap STY gagal memenuhi target. Namun tak sedikit pula yang menyangkakan pemecatan tersebut karena melihat adanya progres positif yang telah ditunjukkan STY, terutama dalam peningkatan performa timnas di berbagai kelompok usia. Pemecatan STY sekali lagi menjadi simbol inkonsistensi dan kurangnya visi jangka panjang dalam manajemen sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih yang terlalu sering tanpa evaluasi yang mendalam dan terukur justru kontraproduktif bagi kemajuan tim. Bagaimana mungkin sebuah tim bisa membangun identitas dan performa yang solid jika pelatihnya sering berganti-ganti? Di tengah upaya untuk mendongkrak performa timnas, PSSI juga gencar melakukan naturalisasi pemain. Langkah ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas tim secara instan, juga menuai kritik dan perdebatan. Memang naturalisasi dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas yang memiliki pengalaman bermain di level yang lebih tinggi.
Namun naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang. Tanpa perbaikan fundamental di akar rumput, ketergantungan pada pemain naturalisasi akan terus berlanjut. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa program naturalisasi dapat mengabaikan pembinaan pemain lokal. Jika PSSI terlalu fokus pada naturalisasi, dikhawatirkan pembinaan pemain muda akan terbengkalai dan bakat-bakat lokal akan terabaikan. Jika naturalisasi terlalu dianggap perlu, maka harus dilakukan dengan selektif dan juga terencana. Pemain yang dinaturalisasi harus benar-benar berkualitas dan memiliki kontribusi signifikan bagi timnas. Selain itu, pemain yang dinaturalisasi juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk membela merah putih. Lantas, bagaimana seharusnya sepak bola Indonesia berbenah? Jawaban ini tentu tidak sederhana. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dan juga terintegrasi di berbagai lini. Kita membutuhkan revolusi infrastruktur dan investasi besar-besaran dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas sepak bola di seluruh Indonesia. Tata kelola yang profesional dan transparan juga mutlak diperlukan. Dengan reformasi total dalam manajemen klub dan liga, didukung regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Investasi pada pembinaan usia dini juga harus menjadi prioritas. Dengan kurikulum yang terstandarisasi, pelatih yang berkualitas, dan juga kompetensi yang berjenjang. Pemberantasan mafia bola juga tak boleh diabaikan dengan tindakan tegas terhadap praktik-praktik korupsi, suap, dan juga pengaturan skor. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga penting. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan transparan terhadap semua aspek pesepak bolaan di Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik wasit, pelatih maupun pengurus juga krusial. Dan yang tak kalah penting ialah membangun mentalitas dan karakter pemain yang kuat melalui pembinaan yang terstruktur. Kontroversi pemecatan Sintayong dan juga program naturalisasi hanya dua dari sekian banyak isu yang mewarnai sepak bola Indonesia. Dibutuhkan kesadaran dan komitmen kuat dari semua pihak untuk melakukan perubahan yang mendasar dan berkelanjutan. Tanpa perubahan yang signifikan, mimpi Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional hanya akan menjadi ilusi yang tak pernah terwujud.